Mejuah-juah man kam krina senina kami mamre PAK kita arah online bas berngienda janah ope denga kita ras-ras ngerenungkan kata dibata si jadi nas peanta si pebulat ukurta ras kita ertoto toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga sehken kami bujur man bandu Tuhan ibas penemani ras pemasu-masundu kegeluhan kami maka kami lid bas mejuah-juah sehka paksana ibas berngienda ate kami ngelakukan PA secara online mindo kami kesahndu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran krina mamre si ikut muat bagin arah PA enda bagi PKMK sing kuasai pusuh praten ras sing urapi kemahandu gelah ngasuk kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surandu ngerana dagi kamu Tuhan man krina kami si ikut ibas PA enda nggo sikap kami ndengkehken ras makeiken katandu bas kegeluhan kami si tetep wari ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu haleluya haleluya amin. Mamre sini kelengi kami ibas Tuhan kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda ibuat ibas padan simbaru kitab Filipi entah pe surat Paulus man jemaat Filipi ibas pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ya. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13 demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mejuah-juah man banta krina senina kami mamre ija arah kata dibata si nggondai ras-ras kita megi kenca nas peanta tema sini sikapkan bas minggu enda nina keriahan arkiteken persadaan ras Tuhan ya. Sukacita karena persekutuan kita dengan Tuhan. Di bagian akhir surat Paulus kepada jemaat Filipi, di sana ditulis nasihat-nasihat terakhir. Dan di dalam nasihat-nasihat terakhir itu, Paulus menyampaikan nasihatnya kepada beberapa orang dan menyebutkan namanya. Salah satu di sana dia katakan di mana ada dua perempuan yang sama-sama ikut berjuang dengan Paulus di dalam Injil, yaitu Euodia dan Sintihe. Di mana Paulus mengatakan Euodia kunasihati dan Sintihe kunasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Berarti ada persoalan antara Euodia dan Sintihe, sehingga Paulus meminta
pertolongan kepada Sunsugos supaya boleh menyelesaikan, mencairkan persoalan antara Euodia dan Sintihe. Jadi dari sana sebenarnya permasalahan-permasalahan komunikasi, pergumulan-pergumulan antar pelayan ternyata merupakan sesuatu yang biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan hari-hari ini pun kita terus melihat bahwa sering juga ada terjadi komunikasi yang katakanlah kurang cair antara satu serayan dengan serayan yang lain, kadang-kadang antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Tapi yang penting ialah bagaimana kita menyelesaikannya di dalam Tuhan. Tapi jelas bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita akan ada selalu masalah-masalah yang harus diselesaikan di dalam perjalanan pelayanan gereja. Dan selanjutnya di dalam pasal 4 ayat 10 sampai dengan 20, Paulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat Filipi yang telah memberikan bantuan, yang telah mengirimkan bantuan mereka dan telah sampai kepada Paulus. Jadi hari ini PA kita ini sebenarnya tidak lain ialah ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat Filipi atas bantuan, atas persembahan, atas kiriman yang sudah diterima oleh Paulus ketika dia berada di penjara Roma. Di mana tadi di dalam ayat 10 dia katakan, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi Paulus menyatakan betapa sukacitanya dia, betapa berbahagianya dia, betapa bergembiranya dia karena pikiran dan perasaan jemaat Filipi bertumbuh kembali untuk Paulus. Dan dalam hal itu Paulus telah menerima bantuan, persembahan, kiriman dari jemaat Filipi kepadanya. Dan itu sangat menyukakan hati Paulus. Tapi di sini yang dikatakan oleh Paulus bahwa sukacitanya, kegembiraannya bukan semata-mata karena bantuan itu, bukan semata-mata karena kiriman uang itu, karena benda yang disampaikan oleh jemaat Filipi. Tapi dia katakan bahwa sukacitanya ada di dalam Tuhan. Jadi dia bersukacita di dalam Tuhan bukan semata-mata karena persembahan itu. Tapi jelas dia katakan, aku bersukacita dalam Tuhan. Bagaimana maksudnya di sini bersukacita di dalam Tuhan? Tadi jelas dia katakan bahwa pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali kepada aku. Jadi sukacita Paulus karena jemaat Filipi kembali mengingat Paulus dan kemudian mereka mengirimkan tanda kasih mereka untuk meringankan beban Paulus ketika ada di dalam penjara. Dan di sini sekali lagi Paulus mengatakan karena pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali. Mengapa dia katakan bertumbuh kembali? Berarti sebelumnya hubungan antara Paulus dan jemaat Filipi sangat dekat. Dan itu bisa kita baca di dalam ayat 15 sampai 16. Bahwa ketika Paulus berangkat dari Makedonia, dia menerima bantuan jemaat Filipi. Dan kemudian ketika dia ada di tengah-tengah jemaat Tesalonika, dia juga menerima 1-2 kali bantuan persembahan dari jemaat Filipi. Jadi sebenarnya Paulus selama ini sering menerima dukungan, sering menerima perhatian, sering menerima bantuan dari jemaat Filipi. Tapi karena satu hal dan lain hal, mungkin belakangan itu Paulus tidak menerima lagi bantuan perhatian dari jemaat Filipi. Makanya dia katakan, aku bersukacita karena pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali kepadaku. Nah, berarti setelah sekian lama, apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi mengirimkan persembahan bantuan kepada Paulus waktu dia di penjara di Roma, itu sukacita Paulus karena bertumbuh kembali cinta kasih, perhatian dari jemaat Filipi itu kepada Paulus. Jadi itu sukacita dari Paulus, bahwa firman itu kembali hidup di hati jemaat Filipi. Inilah sukacita di dalam Tuhan.
Dan Paulus mengatakan, aku tahu bahwa sebenarnya engkau selalu memperhatikan aku, tapi kesempatan yang tidak ada. Mungkin ini sering kita pikir orang katakanlah berseloroh ketika dia mengatakan sebenarnya aku selalu mengingatmu, tapi tidak ada waktu untuk boleh bertemu secara fisik denganmu. Saya percaya ini benar-benar fakta, karena di dalam perjalanan kehidupan kita betapa sering kita merindukan dan memiliki perhatian terhadap seseorang, tapi karena begitu banyak kesibukan, maka kerinduan dan perhatian itu tanpa terasa sudah lama berlalu dan kita tidak bertemu secara fisik. Demikianlah sebenarnya bagaimana Paulus memandang jemaat Filipi. Sebenarnya jemaat Filipi selalu memperhatikan Paulus, tapi karena kesibukan dan pekerjaan lain hal, sudah lama ternyata mereka tidak memperhatikan kebutuhan daripada Paulus. Karena itu Paulus mengatakan, aku sangat bersuka cita, pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Itu sukacita Paulus. Jadi bukan terhadap banyak atau sedikitnya persembahan itu, tapi ketika perasaan cinta kasih jemaat Filipi bertumbuh kembali kepada Paulus, itu membuat dia sangat bersuka cita. Nah, kemudian yang kedua, sukacita Paulus di dalam Tuhan karena apa yang diperbuat oleh jemaat Filipi kepadanya dengan memberi persembahan itu tidak lain bahwa persembahan itu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu adalah buah dari jemaat percaya kepada firman Tuhan. Dan Paulus mengatakan, engkau juga akan dilimpahi oleh Tuhan dengan kasih, dengan pemberian yang engkau berikan. Jadi sukacita Paulus bahwa jemaat itu akan dilimpahi oleh Tuhan dengan berkatnya ketika mereka juga memberikan perhatian dan pertolongannya kepada Paulus. Itulah sukacita Paulus di dalam Tuhan. Jadi tidak semata-mata karena banyak atau sedikit persembahan yang dikirimkan oleh jemaat Filipi. Nah, yang kedua, dengan mengatakan hal itu Paulus juga mengatakan bahwa aku mengatakan ini bukan karena aku kekurangan. Mengapa? Karena dalam segala hal aku telah belajar mencukupkan diri. Jadi Paulus sangat luar biasa. Dia katakan bahwa kalaupun sebenarnya engkau tidak mengirim persembahan itu, aku tetap cukup. Mengapa? Karena dalam segala hal aku telah belajar mencukupkan diri. Karena itu dia katakan tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku, baik kelimpahan atau kelaparan, baik kenyang maupun ketika dia lapar. Semua sudah menjadi pengalaman yang nyata baginya, dan dia tahu bahwa dalam segala perkara itu Tuhan memberi kekuatan kepadanya sehingga dia mampu tetap bersuka cita dalam segala keadaan di tengah-tengah perjalanan pelayanan kehidupannya. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi bagi Paulus tidak ada yang rahasia. Mengapa? Karena segala keadaan itu sudah menjadi pengalaman nyata dalam hidupnya, dan semua dapat dilewatinya dengan sukacita karena persekutuannya dengan Tuhan, karena pertolongan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus. Mamre sini kelengi kami, ninandai temanta, kriahan arkiteken persadaan ras Tuhan. Memang kitab Filipi terkenal dengan kitab sukacita, surat sukacita. Mengapa dikatakan surat sukacita? Karena Paulus yang di dalam penjara, yang seharusnya menjadi tujuan penghiburan, justru dia dari penjara memberi penguatan dan penghiburan kepada jemaat yang ada di luar. Jadi sering disebut surat sukacita, karena di sana nyata sekali bagaimana sukacita Paulus di dalam Tuhan, sekalipun dia terikat di dalam penjara, tapi jiwanya bebas, rohnya bebas untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam Filipi, mungkin banyak kita menghafalnya, Filipi 4 ayat 4, di mana di sana dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi sukacita kita bukan semata-mata ditentukan oleh hal-hal luar. Sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan situasi yang memang aman, kondusif, dan seperti yang kita harapkan. Tapi di sini jelas dikatakan sukacita itu terjadi sukacita karena persekutuan dengan Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Dan bagaimanakah sukacita itu di dalam Tuhan? Tadi dikatakan oleh Paulus bahwa ketika Paulus melihat di dalam diri jemaat, di dalam diri orang lain,
bahwa firman itu bertumbuh dan berbuah, itu merupakan sukacita yang luar biasa di dalam diri Paulus. Itulah sukacita di dalam Tuhan. Ketika Paulus menyaksikan firman Tuhan itu berbuah di dalam diri jemaat. Ketika dia melihat bahwa firman Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan jemaat. Kami sebagai serayan, sebagai pendeta, sama juga seperti Paulus. Sukacita kami ialah ketika firman yang ditaburkan kepada jemaat dan jemaat hidup di dalam firman itu, itulah sukacita kami. Tapi tentu kami sangat tidak bersukacita ketika kita sudah memberitakan firman Tuhan dan jemaat tidak peduli terhadap firman itu, mengabaikan dan tidak hidup berdasarkan firman Tuhan. Tentu akan terjadi sebaliknya, kita berduka cita. Jadi bersukacita di dalam Tuhan ketika kita melihat firman itu berbuah di dalam diri orang lain. Firman itu dilakukan oleh jemaat di dalam kehidupan. Jadi itu yang pertama, sukacita di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, jelas juga di sini, bersukacita di dalam Tuhan ialah sukacita yang kita alami di mana ketika pergumulan ada di tengah-tengah kehidupan kita, permasalahan ada di tengah-tengah kehidupan kita, tapi kita kuat menanggungnya karena Tuhan memberi pertolongan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 13 itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sukacita di dalam Tuhan termasuk misalnya ketika kita melihat saudara kita, ketika kita melihat jemaat mengalami berbagai pergumulan, mengalami berbagai permasalahan, tetapi mereka tetap sabar dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Saya percaya kita akan bangga, kita akan bersukacita. Itulah sukacita di dalam Tuhan. Jadi tidak selamanya karena hidup kita beres, tidak selamanya karena jalan kita mulus. Tapi sukacita kita di dalam Tuhan ketika kita melihat orang yang ditimpa masalah, orang yang ditimpa persoalan, tapi mereka tetap beriman, mereka tetap setia, mereka tetap ada di dalam Tuhan. Saya pikir pengalaman-pengalaman ini banyak kita menyaksikannya. Misalnya ketika keluarga sedang berduka cita, kemudian kita melihat bagaimana mereka dihibur oleh Tuhan, dan itu tentu suatu kebahagiaan bagi kita. Ketika mereka kuat menghadapi pergumulan itu, ketika mereka kuat menghadapi percobaan itu, dan mereka tetap hidup setia dan beriman kepada Tuhan. Itulah sukacita di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, bersukacita di dalam Tuhan, kita bersukacita karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jadi kita percaya bahwa kalaupun hari ini kita bergumul, kalaupun hari ini kita menderita, bahwa penderitaan pergumulan itu bukan sesuatu yang kekal. Tapi Tuhan pasti menyertai kita dan kemudian melewatkan kita, dan di seberang penderitaan itu Tuhan sediakan berkatnya bagi kita. Itulah sukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sanggup melakukan, memberikan kepada kita melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita doakan dan minta kepada Tuhan. Dan itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Maka membantah mamre sini kelengi kami. Sekali nari arah firman Tuhan enda. Daramilah kemalaman ateta ibas persadan taras Tuhan. Sebab di luar Tuhan, kalau kita mendasarkan kebahagiaan kita dari luar diri kita, kesuksesan duniawi, atau bagaimana orang lain supaya memberi sukacita bagi kita, maka kita akan sering mengalami duka cita. Karena sering dari orang-orang yang kita harapkan memberi kepada kita kebahagiaan sukacita, justru mereka bukan menjadi sumber sukacita bagi kita. Karena itu jelas bahwa carilah sukacita kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kita mencari sukacita kita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkannya kepada kita, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita, dan kita dapat bersyukur, memuliakan nama Tuhan, dan tetap dilimpahi sukacita surgawi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, oleh karenanya kami percaya mamre dan semua senina-senina kami, inilah panggilan firman Tuhan kepada kita. Darami kemalaman atendu ibas Tuhan, darami kemalaman atendu ibas persadan duras Tuhan, maka Tuhan sanggup memberikan sukacita melampaui apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Dan sebagai terakhir, yang sering kita dengar dalam Yohanes 14 ayat 27, maka nina Tuhan, damai sejahtera yang kuberikan bagimu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita kepada kita, dan itu tidak sama seperti cara dunia memberikannya kepada kita.
Endam firman Tuhan si banci sahkan kami bas kesempatan enda, toto pengharapan kami, kerina mamre, kerina kita tetap mengalami sukacita Tuhan karena persekutuan dan kehidupan kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Mari sidungi pe antenda si pebulat ukurta ras kita artoto toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga sehken kami bujur man bandu ibas firmandu si enggo ngingetkan kami gelah idarami kami keriahan kami ibas persadan kami ras Tuhan keriahan silabui tentukan hal-hal sirehna ibas darat diri kami nari. Tapi keriahan kami ibas ndalankan katandu, bagai ibas kami menyaksikan firman Tuhan dilakukan oleh saudara-saudara kami. Ajari kami gelah tetap patuh ras taat man bandu, sebab ibas kepatuhan ras ketaatan kami, ijema kami idemindu alu sukacita ras kemalemenate. Pasu-pasundu kerina senina-senina kami mamre radu ras keluarga kami, muria bas tengah-tengah jabu kami, rikut ras anak-anak kami, gelai bas pasu-pasundu, kerina kami rusur idemi, alus sukacita sirehna ibas Tuhan nari. Pasu-pasundu usaha pendahin kami, gelah arah pasu-pasu rezeki si berekendu, bancika kami saling memperhatikan, saling perdiatekan sadara sidebanna, sebab dengan saling memperhatikan, kami juga akan beroleh sukacita daripada Tuhan. Pasu-pasundu bangsa ras negara kami, berekendu hikmat man pemimpin-pemimpin kami, ibas ngaturkan bangsa ras negara eda. Khususnya ibas menangani gelah ulanai semakin menyebar karena dampak terpaparnya COVID-19. Ajari pe gelah kerina masyarakat bancika mematuhi protokol kesehatan singgui berikan pemerintah. Bujur Tuhan artoto pe kami karena piga-piga orang tua kami, senina turang kami, sisangana irawat di rumah sakit, bas pemulihan, rawat rumah, rawat jalan, bagai pe arkiteken umur singgung gedang, totokan kami kekelengan kami, nande Ingrid Surbakti pasca operasi, mari Tuhan pasu-pasundu tambar perawatan sini berikan manbana, kam si pepalam iya ibas sakit pinakit nanari. Bagai pe Bapak antas tepu pasca operasi tulang, pasu-pasundu pemulihanna, gelah bancika ia beraktivitas bagi semalna. Orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Diaken Nandi Ripka, Edi Suranta Surbakti, Nandi Linda Sembiring, bagai pe kekelengan kami orang tua kami, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nandi Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nandi Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Leta Purba, Pertua Emeritus Bapak Lora Tepu, Nora Emeritus Nandi Lora, Nandi Bas Sembiring, Nandi Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Brus Nulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nandi Erika Sinulinga, Biring Grace, Tiga Nevi, anak kami Aldo Sinulinga, Nandi Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nandi Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, kekelengan kami Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang, ibas gelar Tuhan Yesus, pasu-pasundu krina, berekendu, manbana kesembuhan. Bagepe Elirasita Buru Tarigan, ibas pemulihan kesehatan na, kam Tuhan tetap si masu-masu. Bujur Tuhan, pasu-pasu kam krina, jabu kami masing-masing, muria bas tengah-tengah jabu ikut rasana anak kami. Gelah kami banci mabas sukacita ku tengah-tengah jabu kami. Temanindu pasu-pasundu kami dalani wari-wari geluh kami seminggu kulbenda, gelah arah kegeluhan kami terpuji termulia kami. Endam Tuhan pertoton pemindon kami, alamindu kami bas kekurangan salah dosa kami, sebab reh kami ngendeskan pertoton enda, ibas gelar Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bagendam pe anta ibas paksa eda, toto pengharapan kami sehat-sehat ras menjuah-juah kita kerina, Tuhan si masu-masu. Salam.